kita bisa periksa darah dari pasien yang kita beri obat pada waktu tertentu, apakah obat tersebut sudah sampai di dalam darah. Dan untuk bisa melakukannya, kita pakai bioanalisis. Oke ya? Atau kita mau lihat, oh apakah dia mencapai organ targetnya? Apakah dia sampai di reseptornya? Berarti kita perlu periksa, kita ambil organ targetnya, kemudian kita periksa berapa kadar obat di dalam organ target tersebut. Dan itu kita memakai bioanalisis. Tentunya kita melibatkan ada namanya nanti tahapan ekstraksi, kita perlu menarik senyawa yang mau kita periksa itu dari organ targetnya dengan metode-metode tertentu, kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan menggunakan instrumen. Oke, jadi bioanalisis itu melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pengumpulan sampel, kemudian preparasi atau ekstraksi dari senyawa yang akan kita periksa itu dari sampelnya, kemudian terakhir kita lakukan analisis menggunakan instrumen. Jadi ada beberapa tahapan di dalam bioanalisis tersebut. Oke, itu ketika kita bercerita mau melihat apakah suatu obat memiliki efek. Nah, di mana lagi keterpakaian dari bioanalisis ini? Bioanalisis juga kita perlukan ketika kita mau melihat apa penyebab dari suatu gejala yang timbul. Katakanlah pada kasus keracunan misalnya. Apakah betul kondisi keracunan itu disebabkan oleh suatu senyawa-senyawa tertentu. Nah, untuk membuktikannya, maka itu kita bisa lakukan dengan memanfaatkan tool bioanalisis. Nah, ini dia ya, bioanalisis untuk menentukan atau menetapkan kadar zat-zat xenobiotik, apakah dia obat atau metabolitnya, serta zat biotik bisa berupa makromolekul, protein, DNA, molekul obat yang besar dalam matrik biologis. Tadi Ibu sudah sampaikan, matrik biologis itu beragam. Bisa dari darah ataupun organ-organ yang kita jadikan sebagai sampel. Kemudian penelitian dalam bidang bioanalisis sangat bergantung pada pengukuran yang kuantitatif dari obat atau metabolit atau zat endogen dalam matrik biologi. Kenapa? Karena untuk bisa mengklaim itu benar adalah disebabkan oleh senyawa tertentu, maka kita perlu pastikan berapa jumlahnya yang memberikan efek. Karena seringkali keberadaan suatu senyawa di dalam tubuh, kalau dia belum mencapai minimal levelnya untuk memberikan efek, dia tidak akan memberikan efek seperti itu. Maka kuantitatif itu sangat dituntut di dalam bioanalisis. Nah, di sini mungkin kita perlu juga lihat sedikit ya tantangan dalam pengembangan metode bioanalisis. Tadi Ibu katakan bahwasanya dalam bioanalisis itu pada masa sekarang ini kita sangat bergantung kepada instrumen-instrumen yang sudah berkembang ya, bisa menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau mungkin kromatografi cair yang dikombinasikan dengan detektor yang lebih baik seperti MS begitu ya, bahkan juga mungkin tandem MS-nya, MS-MS begitu. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas, untuk meningkatkan ketepatan di dalam analisis. Karena ketika kita bercerita tentang xenobiotik di dalam tubuh, mungkin jumlahnya tidak akan banyak, sehingga untuk bisa memeriksa dengan baik, kita perlu metode-metode yang memang
cukup sensitif seperti itu ya. Nah, tantangan dalam pengembangan metode analisis karena tadi jumlahnya sedikit seperti itu, maka tentunya ini merupakan hal yang sangat menuntut kita untuk menciptakan suatu metode yang betul-betul sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini tadi dikatakan bahwasanya matriknya itu bisa beragam. Maka jenis matrik ini juga merupakan salah satu yang menjadi tantangan di dalam kita melakukan pengembangan metode bioanalisis. Ketika kita bekerja dengan plasma, tentu tidak akan sama preparasi sampelnya dengan kita bekerja menggunakan serum atau darah lengkap begitu ya, darah whole blood begitu akan berbeda ketika kita gunakan plasma. Atau akan sangat berbeda preparasi sampelnya kalau kita menggunakan urin atau saliva atau jaringan-jaringan dari manusia yang kita jadikan sebagai matriknya. Di mana perbedaannya? Tentunya interferensi dari senyawa-senyawa yang terdapat di dalam matrik tersebut. Nah, ketika kita bercerita tentang darah lengkap, tentu matrik ini atau senyawa-senyawa yang terdapat di dalam darah lengkap akan berbeda dengan plasma. Nah, tentunya dalam preparasi itu kita bisa perkirakan untuk plasma mungkin akan lebih simpel dibanding preparasinya ketika kita bekerja dengan darah lengkap. Atau preparasinya akan berbeda, mungkin lebih sangat sederhana lagi ketika kita menggunakan urin, begitu ya. Karena senyawa-senyawa yang terdapat di dalamnya yang akan mengganggu analisis kita itu sangat berbeda antara urin dengan plasma, urin dengan saliva, begitu. Nah, ini adalah suatu tantangan yang menarik ketika kita melakukan pengembangan bioanalisis. Jenis matrik ini sangat mempengaruhi kepada tindakan kita di dalam melakukan pengembangan metode. Yang kedua adalah jumlah sampel. Nah, ketika sampel yang tersedia mungkin cukup banyak, ini mungkin cukup membantu kita dalam menyiapkan metode yang akan kita pakai begitu ya, memilih cukup banyak sampel. Tapi kalau sampelnya sedikit sekali, tentu kita dituntut untuk melakukan analisis itu dengan metode yang sangat sensitif karena sampel kita yang sangat sedikit. Atau yang menjadi tantangan lagi adalah kepentingannya atau urgensinya. Kalau dia dibutuhkan jawaban yang secepat mungkin, tentunya kita memilih metode yang bisa dilakukan dengan cepat seperti itu ya, yang tidak terlalu menuntut waktu yang lama, gitu ya. Kalau bisa pakai HPLC yang auto sampler begitu, yang dia bisa kerja sendiri, yang tidak perlu kita harus bekerja manual, yang tentunya akan sangat memakan waktu yang banyak begitu ya. Nah, kemudian tantangan lain adalah jumlah analit yang dikuantifikasi. Nah, ketika analitnya itu tadi kata Ibu, ketika jumlahnya sedikit atau kadarnya di dalam matrik yang kita periksa itu adalah relatif kecil. Nah, ini sensitivitas dari instrumen untuk analisis sangat dituntut begitu ya. Kita perlu metode analisis menggunakan instrumen yang betul-betul sensitif. Tapi ketika jumlahnya besar, ketika kita memeriksa senyawa yang mayor dia, besar dia, tentunya tidak perlu tidak perlu cari instrumen yang LLOQ-nya terlalu kecil begitu ya. Kita bisa pakai metode-metode yang cukup sederhana saja begitu. Bahkan mungkin bisa kita pakai metode volumetri begitu ya, tidak perlu kita pakai instrumen-instrumen yang khusus. Nah, terus ketika kita bercerita tentang pemeriksaan profil farmakokinetika suatu analit di dalam pemeriksaan apakah klinis atau pengujian preklinis,
Nah, tentunya kita dituntut untuk menentukan berapa sih batas terkecil senyawa yang masih bisa dianalisis dengan metode yang kita kembangkan. Kenapa semakin kecil LLOQ yang kita miliki di dalam suatu metode analisis yang kita kembangkan, maka dia akan bisa memeriksa senyawa obat dalam jumlah yang sangat kecil dan itu akan berpengaruh nanti ke dalam hasil kajian farmakokinetika kita. Jadi beberapa hal tersebut menjadi tantangan dalam kita mengembangkan metode bioanalisis. Nah, apa tahapan kita di dalam melakukan pengembangan metode bioanalisis? Sebelumnya pertanyaannya, Bu, apakah selalu kita melakukan pengembangan metode untuk melakukan pengujian katakanlah senyawa obat atau metabolit suatu obat di dalam darah atau racun atau xenobiotik di dalam darah? Untuk senyawa atau bahan yang metodenya belum ada, tentunya kita perlu lakukan pengembangan metode. Tapi kalau metodenya sudah ada, kemudian sudah divalidasi oleh orang lain, kemudian kita mau menggunakannya, apakah kita bisa serta-merta menggunakannya? Jawabannya tentu tidak. Karena perbedaan laboratorium tentunya itu cukup berpengaruh kepada hasil yang akan kita peroleh nanti. Maka ada namanya nanti validasi dari metode yang kita akan gunakan. Boleh saja orang sudah validasi, tetapi karena kita melakukannya di laboratorium berbeda, tenaga yang berbeda, maka ada namanya revalidasi. Atau kita bisa lakukan validasi parsial. Nanti kita lihat ya. Jadi pada dasarnya sebelum satu metode itu kita gunakan, kalau misalnya belum ada metode, kita perlu lakukan pengembangan metode. Tetapi kalau sudah ada metode untuk satu senyawa, kemudian kita mau adopt, kita perlu lakukan validasi parsial. Validasi ulang, beberapa parameter saja kita lakukan pengujian. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat apa tahapan kita di dalam menyiapkan metode bioanalisis untuk sampel yang belum ada metodenya. Ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Nah, ini dia ya. Kalau misal kita mau periksa suatu analit atau obat atau metabolit ya, tentunya kajian pertama kita, langkah utama itu adalah studi literatur dulu, seperti kata Ibu tadi. Jadi tahu dulu, sudah ada atau belum metodenya. Ya kan? Kalau sudah ada, apakah monografnya sudah ada, atau jurnal sudah ada yang dipublikasikan orang, maka kita bisa adopt. Tetapi tetap lakukan validasi. Ya, walaupun itu hanya validasi parsial. Kalau misalnya belum ada metodenya, belum ada monografnya, maaf tadi sempat ada gangguan. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di mana, Imron? Ya Bu, Sampai di mana kita tadi? sampai di metodenya Bu. Mm-mm. Metodenya gimana, Imron? Dilihat dulu ada nggak dia di bagian parsial atau nggak gitu tadi kalau nggak salah Imron dengarnya Bu. Di bagian parsial.
Maaf Bu, maksud Imran validasi di bagian parsial itu, validasi parsialnya gitu Bu. Validasi parsial kalau metode sudah ada, begitu ya. Bu. Jadi kita perlu lakukan kajian studi literatur dulu. Kenapa Imron nggak on cam? Tadi udah dicoba off on cam Bu, tapi pas on cam dia tiba-tiba nge-lag Bu, terus keluar sendiri, makanya Imran off cam Bu. Nggak kuat jaringannya Bu. Oh iya, kalau sudah tahu akan kuliah, mungkin cari jaringan yang kuat juga, begitu ya. Sehingga tidak Ya, berjam-jam begini. Gak apa-apa, kita kan mau jadi profesional nih, ya kan? Tentu kalau mau lakukan sesuatu, kita prepare juga, gitu ya. Mungkin Imran izin menjelaskan Bu. Biasanya Ya, jaringannya aman-aman aja Bu. Di malam ini tiba-tiba nge-lag gitu Bu. ya, baik. Soalnya Ya, pakai jaringan yang biasa Bu. baik. Di luar ini kita ya, di luar kebiasaannya. Baik, oke, kita lanjut. Artinya, ketika kita belum punya metode, itu kalau sudah punya metode ya Imron, kita perlu lakukan parsial validasi. Tapi kalau tidak ada metode, setelah kita cek literatur, ternyata belum ada monografnya, belum ada jurnalnya. Apa yang kita lakukan? Nah, tentunya kita perlu lakukan pengembangan metode bioanalisis. Ya, kita rencanakan tentunya dengan mempelajari terlebih dahulu sifat fisiko-kimia dari analit yang akan kita periksa. Nah, dengan mengetahui sifat fisiko-kimia dari analit yang akan kita periksa, maka kita bisa merencanakan seperti apa preparasi atau cara ekstraksi dari sampel yang akan kita periksa dari suatu matrik biologi. Tadi Ibu katakan bahwasanya berbeda matriknya, berbeda cara penanganan untuk ekstraksinya. Karena senyawa-senyawa yang menginterferensi analit yang akan kita periksa tentunya berbeda dengan berbeda matriknya. Oke. Nah, ini kita perlu lakukan uji coba dan optimasi. Setelah kita mengetahui sifat fisiko-kimianya. Lakukan uji coba dan optimasi. Nah, setelah metodenya optimal, baru nanti kita lakukan validasi. Nah, setelah validasi, baru kita bisa gunakan dalam melakukan pemeriksaan analit di dalam suatu matrik biologis. Oke. Nah, begini kira-kira tahap-tahap bioanalisis itu. Yang pertama, optimasi metode analisis. Kemudian kita lakukan validasi metode. Setelah semuanya valid, baru kita bisa aplikasi ke studi apakah dia mau digunakan untuk uji klinik maupun pengujian preklinik, penentuan kadar dari suatu senyawa di dalam matrik biologi. Oke, ada optimasi metode analisis, kemudian validasi, baru aplikasi. Nah, begini kira-kira tahap-tahapan tersebut. Kalau bisa kita gambarkan. Nah, kita optimasi dulu metode analisisnya, apa saja. Kemudian setelah kita dapatkan metode yang optimal, baru kita lakukan validasi. Setelah valid, baru bisa kita aplikasikan untuk pemeriksaan. Nah, bercerita tentang optimasi metode analisis, ada beberapa yang perlu kita optimasi. Yang pertama adalah preparasi sampelnya, yang kedua adalah optimasi dari analisisnya. Tadi kata Ibu untuk analisis, sekarang orang lebih banyak menggunakan, kalau untuk obat itu adalah HPLC, ya, kromatografi cair kinerja tinggi, atau LC-MS-MS, ya, kromatografi cair yang ditandem dengan detektor mass spektroskopi, gitu ya. Nah,
Jadi dua-duanya itu harus dioptimasi. Yang pertama, preparasi sampelnya kita optimasi. Yang kedua, metode analisisnya atau instrumen analisisnya juga kita optimasi. Dalam optimasi preparasi sampel, itu tadi kata Ibu, kita perlu mengetahui sifat fisikokimia dari suatu analit kita. Karena tersedia beberapa metode preparasi sampel. Ada namanya ekstraksi cair-cair, kemudian ada namanya ekstraksi cair padat, dan ada juga namanya preparasi sampel itu adalah secara pengendapan protein. Nah, ada 3 metode yang biasa atau lazim digunakan dalam preparasi sampel. Pemilihan ketiga metode itu, oh saya mau pengendapan protein sajalah, saya mau ekstraksi cair-cair sajalah, itu tergantung kepada kepentingan analisis kita, tergantung kepada jumlah sampel yang tersedia, begitu ya. Nah, setelah kita menentukan metode yang akan dipilih, barulah kita lanjut kepada pemilihan pelarut pengekstraknya. Karena ketika kita bercerita mau melakukan analisis, mau melakukan ekstraksi suatu senyawa dari matrik, tentunya kita membutuhkan pelarut untuk menariknya. Nah, tadi kata Ibu, kita perlu mengkaji lagi sifat fisikokimianya. Dia larut dalam pelarut apa? Kalau dia larut dalam air, ya mungkin kita cukup memakai air sebagai pelarut pengekstraknya. Tetapi ketika senyawa yang akan kita analisis itu larutnya di dalam pelarut-pelarut organik, maka tentunya kita dituntut untuk memilih pelarut organik yang sesuai dengan zat kita. Dia terlarutnya di dalam apa? Apakah larut dalam metanol, atau dia larut dalam heksan mungkin, atau dia larut di dalam asetonitril, maka di dalam memilih pelarut pengekstrak, kita perlu mengumpulkan informasi terkait dengan sifat kelarutan, sifat kepolaran dari senyawa yang akan kita ekstraksi. Nah, kemudian setelah kita ekstraksi, juga di sini ada namanya tindakan pemisahan dengan menggunakan sentrifuge. Kita perlu mensentrifusnya untuk memisahkan dari bahan-bahan yang dapat diendapkan sehingga nanti kita akan mendapatkan supernatannya. Di sini juga dioptimasi nanti waktu yang optimal kita melakukan sentrifusnya berapa menit begitu ya. Nanti untuk vortex atau pencampuran antara pelarut yang kita gunakan dengan matriks itu juga akan kita lakukan optimasi. Sehingga kita dapatkan nanti waktu yang paling baik untuk memvortex dan kita dapatkan supernatan yang mengandung analit yang kita akan lakukan nantinya analisisnya menggunakan instrumen berupa kromatografi, baik dia menggunakan MS atau UV sebagai detektornya. Nah, di sini ada beberapa optimasi juga ketika kita mau lakukan analisis menggunakan HPLC tersebut. Kolom yang akan kita gunakan, kita optimasi. Tergantung kepada sifat dari analit yang akan kita periksa. Kalau kita mau memeriksa analit-analit yang bersifat relatif polar, begitu ya, maka kita bisa menggunakan kolom yang non-polar. Nah, itu biasanya kita pakai C18 atau octadesilsilane. Ya, tetapi ketika kita mau analisis senyawa-senyawa yang relatif non-polar, maka kita mungkin bisa saja menggunakan kolom-kolom yang bersifat polar. Nah, itu kita bisa pakai silika mungkin sebagai fase diamnya. Nah, apalagi yang perlu dioptimasi? Fase geraknya. Fase gerak yang akan kita gunakan di dalam HPLC biasanya adalah berupa pelarut-pelarut organik, gitu ya. Tentunya kombinasi dari pelarut organik yang kita pakai itu kita perlu lakukan optimasinya, sehingga nanti kita akan mendapatkan pemisahan yang baik analit-analit kita
dari pengotornya yang masih terbawakah, atau dari senyawa-senyawa lain yang ada di dalam matriks tersebut. Sehingga kita mendapatkan puncak senyawa yang bersih terpisah dari pengotor-pengotornya. Apalagi yang perlu dioptimasi adalah flow rate-nya atau kecepatan alir dari fase gerak kita yang membawa analit di dalam HPLC. Ini perlu juga kita lakukan optimasi sehingga nantinya terjadi pemisahan yang baik. Kemudian temperatur kolom juga dilakukan optimasi. Setelah semua dioptimasi dan kita dapatkan kondisi yang optimum untuk analisis, barulah metode ini yang kita validasi. Nah, untuk validasi metode bioanalisis ini, kita merujuk kepada metode validasi yang dikeluarkan oleh EMEA, ya EMA 2011, atau ada juga FDA keluarkan tentang aturan validasi di tahun 2018. Apa saja parameter yang diuji di dalam validasi metode bioanalisis? Ada selectivity, kemudian ada lower limit of quantitasi atau LLOQ, kemudian kurva kalibrasinya, kita melihat linearitas, begitu ya. Ada akurasi, presisi, carry over, kemudian matriks efek, kemudian juga ada stabilitasnya. Semua ini perlu diuji untuk kita nantinya menyatakan bahwa metode yang kita optimasi tadi itu valid. Ketika semuanya memenuhi persyaratan, maka itu baru metode bioanalisis kita itu bisa kita gunakan untuk pemeriksaan suatu analit dalam matriks biologis. Sampai di sini ada pertanyaan? Hari malam terus ibu aja yang bicara-bicara, nanti semuanya tertidur. Ada pertanyaan? Mungkin juga ibu memaparkan tidak jelas, boleh ditanyakan. Sebelum ibu lanjut. Anger Zapario, ada pertanyaan? Ada yang pernah menggunakan HPLC? Izin menjawab Bu, Ya, Imron. untuk bahkan mungkin enggak Bu, tapi kami pernah praktikum nengok secara HPLC. ya nengok nengok HPLC itu Bu. Terus melihat Ya, kakak-kakak analisnya yang nunjukin cara pakainya gitu. baik. Sudah tahu ya, maksudnya bagian-bagian dari HPLC seperti yang Ibu sampaikan tadi, banyak ada yang perlu kita optimasi kolomnya misalnya. Mana kolom yang sesuai kayak gitu ya. Apakah kita mau pakai fase terbalik atau fase normal? Fase Ya, Bu. terbalik itu yang nonpolar, tadi oktadesisilen fase terbalik. Kalau dia fase normal, kita pakai silika sebagai fase diam, gitu ya. Ya, Bu. Kemudian juga kita perlu melakukan optimasi dari fase gerak. Jadilah fase gerak yang sesuai sehingga pemisahannya nanti cukup baik begitu. Tidak mengganggu kepada puncak dari analit kita. Oke ya, Imron. Tuh, jadi untuk metode analisis yang dipakai, instrumennya kita lakukan optimasi. Nah, kemudian preparasinya itu adalah hal yang paling menentukan di dalam keberhasilan dari suatu analisis senyawa dari matrik biologis. Kenapa? Ketika kita mempreparasinya kurang baik, maka interferensi dari senyawa-senyawa pengganggu itu akan sangat besar, sehingga menyulitkan kita di dalam melakukan analisis, walaupun menggunakan HPLC. Ketika dia pengotor itu muncul di puncak senyawa kita, maka tentunya ini akan memberikan
hasil yang sangat menyesatkan nantinya kepada kita ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Em, Nah, ini pengulangan yang tadi saja, bahwa yang dimaksud sebagai matrik biologi itu ada berupa darah total, plasma, yang biasanya digunakan yang paling banyak itu kalau untuk pemeriksaan obat di dalam tubuh, itu adalah kebanyakan plasma ya, atau urin gitu. Nah, kemudian juga bisa berupa keringat, bisa air susu, bisa saliva, bisa air mata, gitu ya. Eh, Ini ya cerebrospinal juga bisa, begitu ya. Empedu, feses juga bisa kita jadikan sebagai matrik, tergantung kepada kepentingan kita. Kalau kita mau melihat metabolit yang dihasilkan oleh bahan yang mungkin eliminasinya adalah melalui feses, maka kita perlu memeriksa feses seseorang kalau kita mau melihat begitu. Atau kalau ketika kita mau lihat metabolit dari senyawa yang eliminasinya itu adalah lewat urin, maka urin yang kita jadikan sebagai matriknya, begitu ya. Atau mungkin kalau kita memang membutuhkan pemeriksaan jaringan, maka matrik itu bisa hati, bisa ginjal, otak, begitu ya, tulang, rambut, atau jaringan paru-paru, bahkan otot begitu ya. Otot jantung juga bisa dijadikan sebagai matriks. Nah, ini kalau kita bekerja dengan darah. Nah, makanya tadi Ibu sampaikan preparasi ketika kita preparasi sampel, ketika kita bekerja dengan darah tentunya akan berbeda dengan preparasi sampel ketika kita bekerja dengan plasma. Kalau bekerja dengan darah akan sangat banyak, ada eritrosit di dalamnya, gitu ya. Ada juga leukositnya, ada platelet juga, begitu ya. Nah, sementara kalau kita bekerja, ya selain plasma, gitu. Nah, tapi kalau kita bekerja dengan plasma, tentunya yang bagian eritrosit, begitu, atau benda-benda darah lainnya itu sudah dihilangkan, yang tinggal hanyalah berupa protein, begitu ya, dan air ataupun beberapa elektrolit yang masih terlarut di dalamnya, gitu ya. Nah, tentu ini akan sangat berbeda tindakan yang kita lakukan. Lebih simpel ketika kita bekerja dengan plasma. Makanya ini adalah salah satu alasan kenapa plasma sering kita jadikan sebagai matriks untuk pemeriksaan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya, ketimbang whole blood. Nah, kita lihat bagaimana preparasi sampel untuk kepentingan bioanalisis ini. Apa tujuan kita melakukan preparasi sampel ini? Kenapa tidak langsung aja, saya punya plasma yang mengandung bahan yang mau diperiksa jumlahnya berapa sih dalam plasma? Kenapa tidak langsung aja injek ke HPLC? Kenapa harus dipreparasi terlebih dahulu? Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengeliminasi adanya interferensi dalam matrik. Ketika plasma tadi, oh dia ada protein, begitu ya. Tentunya protein nanti akan menjadi salah satu bahan yang mengganggu di dalam pemeriksaan. Sehingga perlu kita eliminasi keberadaannya dalam
analisis kita. Atau garam-garam mungkin, ini juga bisa menginterferensi sehingga perlu kita eliminasi. Atau nukleotida, itu perlu kita hilangkan. Nah, apalagi tujuan dari preparasi sampel itu adalah untuk memekatkan analit. Kalau kita bekerja dengan jumlah sampel, mungkin katakanlah plasma kita punya 10 mililiter begitu ya. Dengan kandungan di dalamnya mungkin ada 1% analit yang akan kita periksa. Ketika kita langsung injek, tentunya akan berbeda respon detektor nanti ketika kita sudah lakukan preparasi dan kita lakukan pemekatan. Dari 1% di dalam yang volumenya adalah 10 mili, kemudian kita pekatkan menjadi 1 mililiter, tentunya konsentrasinya bisa meningkat dan kita juga bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih akurat dengan peningkatan konsentrasi, melakukan melalui tindakan pemekatan begitu ya. Karena di dalam preparasi sampel salah satu tindakan yang kita lakukan adalah juga melakukan pemekatannya. Ya, deteksi lebih baik, lebih sensitif. Kemudian bisa memperbaiki spesifisitas atau selektivitas ketika analit sudah cukup pekat, tentunya sensitivitasnya atau bisa kita tingkatkan. Ya, kemudian memperbaiki analytical performance pada instrumen. Jadi itu tujuan dari preparasi sampel. Bagaimana kalau langsung saja kita injek ke dalam HPLC? Nah, selain mempengaruhi apa namanya hasil pemeriksaan kita, kemudian pengamatan kita, yang paling juga perlu dipertimbangkan adalah keberadaan senyawa-senyawa tersebut tentunya bisa menimbulkan permasalahan bagi instrumen yang kita gunakan. Tadi kita menyatakan bahwasanya instrumen yang sering digunakan pada bioanalisis ini adalah HPLC, begitu ya. Nah, kita lihat bahwa pada HPLC itu kita menggunakan kolom untuk pemisahan. Dan kolom yang kita pakai itu diisi oleh fase diam berupa butiran-butiran yang sangat halus yang di packing sedemikian rupa sehingga dia menjadi suatu massa yang kompak, yang sangat padat. Ketika kita lewatkan senyawa yang cukup besar, mungkin katakanlah kalau ada protein, nah tentunya ini bisa menimbulkan masalah bagi kita, bagi kolom kita, di mana kolom tentunya akan tersumbat oleh matrik yang cukup besar ini, dan ini tentunya akan masalah besar. Analisis tidak bisa dilanjutkan lagi ketika kita tidak lakukan preparasi dengan benar. Makanya interferensi itu perlu dihilangkan betul-betul. Kita pastikan sampel yang kita injek itu adalah bebas dari pengotor sehingga instrumen yang kita gunakan itu bisa terlindungi, terhindar dari permasalahan ya, kerusakan begitu karena kolom yang tersumbatkah atau mungkin detektornya nanti yang terganggu gara-gara keberadaan pengotor. Nah, ada beberapa, tadi Ibu sudah sampaikan juga, metode preparasi sampel yang bisa kita pilih sebelum kita melakukan analisis. Yang pertama, kita bisa lakukan pengenceran matrik, atau kita bisa juga memilih metode pengendapan protein. Kita bisa lakukan ultrafiltrasi, atau kita juga bisa lakukan ekstraksi cair-cair, dan terakhir ekstraksi fase padat. Nah,
Di sini ada 5 metode yang tersedia. Kita bisa pilih salah satunya atau salah duanya. Dan pemilihan ini tentunya seperti kata Ibu tadi, kita perlu melihat lagi kepada sifat dari zat yang akan kita periksa. Kita bisa lakukan ekstraksi cair-cair ketika zat yang akan kita analisis mungkin memiliki kelarutan yang memang cukup baik di dalam pelarut-pelarut organik tertentu. Kalau misalnya kelarutannya itu kurang baik atau dia buruk kelarutannya di dalam pelarut organik, tentunya kita tidak memilih metode ekstraksi cair-cair. Mungkin kita bisa memilih metode pengendapan protein. Pengendapan protein ada banyak cara begitu ya, dan yang lazim digunakan orang di dalam preparasi sampel itu adalah dengan metode pengendapan protein. Walaupun ekstraksi cair-cair sebetulnya ini lebih baik begitu ya, nantinya memberikan hasil untuk sensitivitas yang lebih baik. Tapi pengendapan protein karena pengerjaannya yang relatif lebih gampang begitu, ini juga merupakan metode yang sering dipilih. Nah, sekarang berkembang juga ekstraksi fase padat begitu ya, dengan menggunakan katrik yang berisi fase diam, hampir sama dengan fase diam ketika kita melakukan kromatografi. Bisa kita pilih metode preparasi tergantung dengan kepentingan kita gitu ya. Ya dasar kita memilih, oh saya mau yang lebih murah dan mudah, kita bisa pakai pengendapan protein. Oh saya mau yang agak mahal sedikit, nah kita bisa pakai ekstraksi fase padat karena katrik yang kita gunakan itu bersifat sekali pakai gitu ya, tidak bisa diulang penggunaannya, sehingga relatif lebih mahal untuk ekstraksi cair padat. Nah, ini penjelasan terkait dengan beberapa metode preparasi sampel tadi. Sehingga dengan mengetahui bagaimana sih tahap-tahapannya mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga di kita di dalam menentukan mau memilih preparasi sampel secara bagaimana. Yang pertama kita lihat adalah ekstraksi cair-cair. Nah, pada ekstraksi cair-cair ini biasanya kita menggunakan dua pelarut yang saling tidak bercampur. Katakanlah kita memakai air dengan pelarut-pelarut organik yang bersifat non-polar. Tentunya antara air dengan pelarut-pelarut organik non-polar itu mereka tidak bisa bercampur. Nah, kita gunakan dua pelarut yang saling tidak bercampur ini sebagai pelarut pengekstrak analit kita dari matrik. Di sini mungkin matrik kita adalah plasma, maka ke dalam plasma yang mengandung analit kita, analit yang akan kita periksa, kita tambahkanlah pelarut campur yang saling tidak bercampur itu ya, dua pelarut yang tidak bercampur. Apa itu? Air dan pelarut organik. Nah, setelah ditambahkan pelarut organik dan air, kita perlu melakukan vortex sehingga mereka tercampur. Harapannya senyawa obat yang terdapat di dalam matriks bisa tertarik ke salah satu pelarut tadi berdasarkan kepada sifat kelarutannya.
Kalau dia larut di dalam air, maka dia akan tertarik ke dalam air, dan senyawa lain yang tidak larut di dalam air, maka dia pasti akan terlarut ke dalam pelarut organik. Sehingga terjadi pemisahan. Nah, kita bisa mengambil salah satu dari pelarut organik ini yang kita yakini dia membawa analit yang akan kita periksa. Tentunya berdasarkan kepada sifat kelarutan dari analit yang sudah kita telusuri dari literatur. Kalau menurut literatur analit kita itu larut di dalam pelarut organik, maka bagian yang akan kita ambil adalah bagian organik. Dan bagian air tentunya kita pisahkan. Dia akan membawa bahan-bahan lain yang tidak terlarut ke dalam pelarut organik. Nah, setelah kita pisahkan, kita ambil bagian organik, maka setelah itu kita perlu lakukan tahapan pengeringannya atau kita kurangi pelarutnya. Tujuannya tadi adalah untuk memekatkan supaya meningkatkan kadar obat yang mau kita periksa. Nah, kita uapkan di bawah vakum gitu ya untuk memudahkan pelarut menguap, pelarut organiknya menguap sehingga menjadi kering. Kemudian baru kita lakukan rekonstitusi dengan sedikit pelarut. Biasanya rekonstitusi kita lakukan menggunakan fase gerak yang akan kita gunakan pada analisis menggunakan HPLC. Nah, setelah kita rekonstitusi, maka bisa langsung kita injek ke dalam HPLC. Karena senyawa yang terdapat di dalam sampel kita itu sudah relatif lebih sederhana. Bisa kita analisis langsung menggunakan HPLC. Itu dengan cara ekstraksi cair-cair. Oke, kita menggunakan dua pelarut yang saling tidak bercampur atau berbeda sifatnya, satu polar, satu non-polar. Harapannya pengotor-pengotor yang ada di dalam matrik kita, dia akan terpisah dari analit sesuai dengan sifat kelarutannya. Sebagian mungkin dia akan terlarut ke dalam air, sebagiannya akan larut di dalam pelarut organik. Bu, kalau misalnya senyawa kita larut di dalam air gimana? Iya, tetap kita ambil air dan kita uapkan. Tentu akan sangat susah menguapkan air. Ya, kita bisa menggunakan salah satunya mungkin metode freeze drying. Ya, kita freeze drying sehingga nanti setelah kering, kita pastikan kering, baru kita lakukan rekonstitusi dengan fase gerak sehingga siap untuk dianalisis dengan kadar yang lebih tinggi dibanding kita langsung injeksikan dia sebelum diuapkan tadi. Oke, itu untuk preparasi dengan ekstraksi cair-cair. Ada pertanyaan? Umi Fitri Nurjana, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Jadi bagaimana tahapan kita bekerja menggunakan metode ekstraksi cair-cair itu, Fitri? Bagaimana kita preparasi sampel secara ekstraksi cair-cair? Umi Fitri Nurjana? Iya, Bu. Nah, gimana? Bagaimana tahapannya? Kalau kita preparasi sampelnya dengan metode ekstraksi cair-cair. Mungkin tadi milih dulu sampelnya, Bu. Terus, Ya, kita kan punya plasma nih, katakan aja plasma. Plasma kita mengandung analit yang mau kita periksa. Terus iya, kita mau preparasinya secara ekstraksi cair-cair. Nah, apa yang kita lakukan? sampelnya dipilih dulu, Bu. Terus ditambah pelarut,
Di Pelarutnya mix, gimana? Pelarutnya satu jenis pelarut saja atau kita pakai pelarut campur? pelarutnya satu jenis, Bu. Oh iya, satu jenis saja. Kenapa satu apa? Eh, beda jenis, Bu. Beda jenis? Gimana Umi? Pelarut Iya, campur atau satu jenis? beda jenis, Bu. Dua gitu ya, Iya. boleh dua, boleh tiga ya. Ya, yang berbeda lah mungkin kepolarannya gitu ya. Tadi apa contohnya? Air mungkin ya kita campur dengan pelarut organik ya. Nah, kita tambahkan ke plasma kita. Terus apa lagi langkahnya? Terus di mix, Bu. Terus Nah, ya kita vortek ya. Terus, dikeringkan. langsung dikeringkan. Iya, iya tadi, Bu. Wah, tapi kita pakai pelarut campur. Tapi ada air, ada pelarut organik. Di mix. Terus, Di mix lalu dikeringkan, Bu. iya kah? Itu enggak ada memisah dia, enggak ada kita lakukan pemisahannya dia. Tapi tujuan kita preparasi ini kan mau memisahkan pengotor nih dari anadit kita yang mau kita periksa. Alisa ZC. Siapa tuh Alisa ZC? Ada Alisa? Tidak ada, ngambang alapi aja. Tidak ada ya Alisa ya. Yulfa Pramudia. Tidak ada juga. Eva hadir, Bu. Izin, Bu. Ah ya, gimana ekstraksi cair-cair itu Yulfa? Maaf, Bu, gimana, Bu? Bagaimana tahapan kita melakukan preparasi sampel secara ekstraksi cair-cair? Halo Yufa, nah, kok udah jadi 17 orang aja, tadi 16 orang, sekarang 17. Haikal M. Juanda, Nadila Ananda. Gimana preparasi dengan ekstraksi cair-cair itu? Tadi kata Umi setelah di mix terus dikeringkan, begitu. Adakah tahapan yang terskip? Dikeringkan, Bu. Langsung dikeringkan. Adakah yang bisa mengkoreksi? Dari 16 orang yang berhadir, Izin Bu, ya silakan Yasmin. dia kan ditambah sampel dulu Bu, baru ditambahkan pelarut, baru di mix pakai vortex, Ah, baru dilihat diendapkan dia, dilihat di bagian mana dia yang larutnya di pelarut yang organik atau yang di non organik, baru dikeringkan. Kan kita pakai pelarut yang saling tidak bercampur ya Yasmin. Dia Ya, artinya tentu dia setelah di mix dia akan memisah, ya kan? Akan memisah antara bagian air, katakanlah kita pakai air dan organik begitu ya, akan memisah antara air dan organik. Ya, betul Yasmin. Nanti setelah memisah kita apakan?
Kita lihat obat kita atau analit yang mau kita periksa larutnya di mana, gitu ya. Apakah di organik atau di air. Nah, kalau di organik dia apa yang kita lakukan lagi, Yasmin? Kalau dia air dia dikeringkan dulu pakai freeze dryer. Ya, kalau dia di organik, Kalau yang organik langsung dianalisis atau direkonstitusi. kalau di organik juga kita keringkan. Tapi cukup dengan vakum saja atau kita pakai gas nitrogen, begitu ya. Dah, sehingga kering. Setelah kering baru kita rekon. Ya, kita rekon. Menggunakan apa biasanya kita rekon? Dengan apa kita rekon? HPLC. Pakai HPLC. fase gerak. Kan kita biasanya analisis pakai HPLC ya. Nah, rekonnya adalah dengan fase gerak yang akan kita gunakan di HPLC. Kenapa dengan fase gerak? Boleh saja sih sebetulnya dengan pelarut lain, tetapi supaya dia tidak menimbulkan gangguan pula di dalam analisis kita, makanya biasanya kita pakai fase gerak. Ya, kita rekon. Nah, rekon dengan volume sekecil mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi dibanding ketika dia dalam sampel awal. Gitu ya, untuk preparasi secara ekstraksi cair-cair. Oke, Lisana. Ya, Umi. Jadi yang terlupa tadi adalah dipisahkan ya, Mi. Dia memisah, nanti bagian yang mana yang terdapat analit itu yang kita keringkan. Oke? Dah, itu secara ekstraksi cair-cair. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ekstraksi cair padat. Itu kata Ibu, dia pakai katrik. Katriknya itu hampir sama dengan kolom pada kromatografi atau kolom pada HPLC. Nah, dia berisi fase diam, apakah oktadesilsilen, atau fase diamnya silika, begitu ya. Sehingga bahan pengotor atau analit itu salah satunya, kalau mau kita pengotor yang terikat kuat, nah pengotornya terikat kuat, nanti kita lewatkan pelarut yang melarutkan analit. Nah, sehingga nanti kita tampung, kita peroleh analit. Nah, yang terikat kuat adalah pengotor di dalam katriknya. Kita peroleh analit yang bebas dari pengotor. Nanti tinggal diuapkan sehingga sampai kering dan kita rekonstitusi dengan fase gerak. Bisa juga yang terjerap kuat itu adalah analit. Nah, kita dorong, nanti yang terdorong itu adalah pengotornya. Nah, kita dapat analit di dalam katrik. Nanti baru kita upayakan melarutkannya dengan pelarut yang melarutkan analit, sehingga terakhir kita peroleh analit yang siap untuk dikeringkan dan dianalisis. Gitu. Lebih simpel sebetulnya ketika kita bekerja dengan ekstraksi cair padat. Tapi dia bersifat sekali pakai. Apa namanya kalau yang sekali pakai itu? Apa istilahnya? Disposable. Ah ya, ya, dia bersifat disposable. Jadi ya mahal gitu ya. Cateringnya itu juga tidak murah-murah amat belinya kayak gitu. Ya satu lembar adalah agak 15.000 atau 20.000 begitu ya. Bayangkan kita kalau melakukan analisis bioanalisis ini tentunya tidak sekali
tidak satu kali jadi gitu ya, ada pengulangan begitu ya untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Jadi tentunya cukup mahal di dalam melakukan analisis menggunakan metode ekstraksi cair padat. Tapi itu lebih sederhana pengerjaannya ketimbang kita harus optimasi pula pelarut pengekstrak yang terbaik. Itu kan cara sederhananya aja tadi yang disampaikan. Bahwasanya di dalam memilih pelarut pengekstrak yang sesuai itu kita lakukan optimasi. Mungkin air dengan heksan, air dengan asetonitril, air dengan pelarut-pelarut organik lain gitu ya, dengan aseton begitu. Kita lakukan optimasi, tidak sekali jadi. Oke. Dah. Kemudian ada pertanyaan untuk ekstraksi cair padat? Lebih simpel ya, sederhana saja caranya. Kemudian kita lanjut. Preparasi berikutnya bisa kita pilih juga dengan nah, ini masih ini ya ekstraksi cair-cair nih contohnya. Ini contoh penerapan dari metode ekstraksi cair-cair. Ketika kita mau melakukan analisis senyawa lercanidipin obat ya di dalam plasma. Nah, jadi bagaimana caranya? Plasma sebanyak 500 mikroliter. Kita tambahkan amlodipin. Di sini amlodipin sebagai internal standar. Udah tahu internal standar? Apa itu internal standar? Nah, jadi ada Ibu terlupa tadi ya, bahwa di dalam bioanalisis kita sangat membutuhkan penambahan internal standar. Kalau bekerja analisis lain mungkin kita biasa pakai eksternal standar gitu ya. Tapi ketika dengan bioanalisis internal standar itu adalah suatu keharusan. Apa yang bisa kita gunakan sebagai internal standar adalah senyawa lain yang memiliki sifat fisikokimia sama dengan analit yang akan kita periksa. Kalau tadi kita lihat di contoh ini, nah, dia mau periksa lercanidipin, maka senyawa internal standarnya adalah amlodipin. Nah, ini kan satu golongan nih. Satu golongan dengan senyawa dengan analit yang akan diperiksa antara lercanidipin ini dengan amlodipin sehingga sifat fisikokimianya hampir berdekatan, memudahkan kita di dalam analisis. Kita pakai senyawa lain yang betul-betul berbeda, itu akan sangat menyulitkan. Nanti waktu retensinya jauh begitu ya, atau kelarutannya sangat berbeda, tentunya akan sangat menyusahkan. Maka internal standar itu adalah senyawa dari golongan yang sama dengan analit yang akan kita periksa. Oke. Nah, kita tambahkan internal standar sebanyak jumlah tertentu. Kemudian kita vortex untuk memastikan bahwa antara internal standar itu sudah tercampur dengan baik dengan analit yang ada di plasma kita, gitu ya. Setelah internal standar tercampur baik, baru kita tambahkan pelarut pengekstraksi. Nah, ini dia tadi pelarut campur gitu ya. Dia pakai di sini heksan dengan etil asetat. Nah, 50 banding 50. Kemudian baru di vortex dicampur lagi supaya memastikan bahwasanya memang terjadi kontak yang cukup sempurna antara pelarut-pelarut ini dengan analit kita, lercanidipin kita. Nah, kemudian baru kita lakukan pemisahan dengan sentrifuge. 4000 rpm selama 20 menit. Nah, nanti kita ambil supernatannya
dan diuapkan dengan vakum pada suhu 50 derajat selama 10 menit. Nah, setelah kering, baru dilakukan rekonstitusi menggunakan fase gerak sebanyak 100 mikroliter. Nah, setelah itu baru siap untuk diinjek ke HPLC. Ini ya, contoh konkret pengerjaan bioanalisis dengan metode ekstraksi cair-cair. Nah, ini yang metode berikutnya. Ada tadi ekstraksi cair padat, ekstraksi cair-cair, dan ini adalah metode yang ketiga, pengendapan protein. Nah, untuk pengendapan protein ini ada banyak metode juga, ya, bisa menggunakan pelarut organik. Kita tahu ya, pelarut organik bisa mengendapkan protein, atau bisa menggunakan asam-asam, gitu ya, dengan penambahan asam. Nah, di sini kebanyakan di dalam analisis menggunakan HPLC, orang akan menggunakan pelarut organik sebagai pelarut pengendap protein. Karena pelarut organik itu ya cukup sesuai ketika kita mau lanjutkan analisisnya menggunakan HPLC, karena di HPLC biasanya kita menggunakan pelarut organik sebagai fase gerak, sehingga dia akan mudah di dalam pencampurannya nanti. Ketika kita memakai asam atau bahan-bahan lain untuk pengendap protein, maka itu mungkin akan menimbulkan adanya interaksi dengan sistem HPLC kita, katakanlah dengan segera atau dengan fase diam, apalagi begitu ya, sehingga bisa menimbulkan masalah untuk instrumen yang kita gunakan. Kayak lazim banyak kita lihat di jurnal-jurnal orang itu sebagai pengendap protein adalah pelarut-pelarut organik. Di sini kita ambil contohnya, pelarut organiknya adalah dengan menggunakan metanol sebagai pengendap protein. Nah, dan matriknya adalah plasma yang mengandung ciprofloxacin, ya, suatu antibiotik ya. Di sini 500 mikroliter plasma yang mengandung ciprofloxacin ditambahkan 20 mikroliter internal standar. Nah, internal standar ya tadi Ibu sampaikan bahwasannya biasanya adalah senyawa lain dari golongan yang sama. Nah, kemudian di vortex supaya mereka dipastikan tercampur internal standarnya dengan sampel. Setelah itu ditambahkan pelarut pengendap protein. Di sini digunakan metanol, pelarut organik sebanyak 1 ml. Di vortex sehingga metanol berinteraksi dengan protein yang ada di plasma dan terjadi pengendapan protein. Setelah itu dipisahkan menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit. Nah, setelah terpisah, supernatan diambil dan kita bisa langsung diinjek, tetapi sebaiknya adalah kita lakukan penguapan pelarutnya terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan residu, dan residunya yang kita rekonstitusi dengan pelarut organik atau fase geraknya. Baru nanti kita injekkan ke HPLC. Kita lakukan analisis hingga kita dapatkan hasil nantinya. Oke, jadi begitu ya. Ada beberapa cara preparasi sampel dengan pengendapan protein, dengan ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi cair padat. Suci, oke, dengan pengendapan protein? Bisa dipahami, Suci, atau ada pertanyaan? Masih ini, tidak terdengar suaranya? Bisa dipahami? Preparasi sampel dengan pengendapan protein? Ya, bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya. Biasa kita menggunakan pelarut
organik. Bisa metanol, bisa asetonitril, begitu ya. Nggak ada masalah. Panjang dia bisa bercampur dengan baik nanti dengan fase gerak yang kita gunakan, gitu ya. Apa tahapannya, Suci? Pengendapan protein ini bagaimana tahap-tahapannya? Yang tahapan dengan ekstraksi pengendapan protein itu yang pertama analitnya itu dicampurkan dengan larutan standar, kemudian di Internal vortex, standar ya, kemudian bukan larutan standar. Dengan internal standar. ya Bu. Kemudian di vortex terus hasil vortexnya itu disentrifuge, terus nanti digunakan Belum. Vortex baru mencampurkan saja baru tuh. Sampel dengan internal standar. Terus apa lagi? Yang pengendapan proteinnya apa? nanti hasil sentrifuge-nya lebih baik diuapkan dulu baru diinjak ke HPLC-nya. Belum kita ke sentrifuge. Kan baru sampel. Wajib ada internal standar, kata Ibu. Dah, tambah internal standar. Kita vortex, selesai. Sampel kita sudah punya internal standar. Terus kita apakan lagi? Abraham Naibaho. Ya, Bu. Kita apakan lagi? Sekarang saya sudah punya sampel yang sudah ditambah dengan internal standar. Tadi kata Suci harus tambah internal standar. Udah, ditambah internal standar. Nah, kita apakan lagi? Kalau hasilnya secara pengendapan protein. Kita campurkan, Bu. Kita vortex dulu, Bu. Udah di vortex. Udah bercampur Dari dia. vortex. Lalu diberi apa, Bu? Pelarut organik, Bu. Ya, kita tambahkan pelarut organik yang kita gunakan sebagai pengendap protein. Apa kita pilih apa, Abraham? Ya, Bu. Apa bisa kita pilih? Bisa Metanol, metanol, nitril gitu ya. Dah, Ya, dari Bu. tambah metanol. Apa lagi langkah kita? Kita vortex lagi ya, Bu. Ya, kita vortex. Dah, ada Ibu vortex. Apa Lalu lagi? kita setelah di vortex kita centrifuge, Bu, Ya, agar sentrifuge terpisah sehingga terpisah proteinnya ke pengendapan. Ya, Bu. bawah gitu ya. Dan nanti Ya, Bu. kelihatannya adalah pelarut organik yang sudah membawa analit kita. Terus apa? Kita apakan lagi? Kita ambil supernatannya, Bu. Ya, kita Terus ambil kita supernatannya. kita uapkan, Bu. Ya, kita Di uapkan vakum sampai dan kering. di vakum. Ya, dengan vakum atau dengan gas nitrogen. Terus Lalu residunya kita ambil baru kita masukkan ke fase bergerak. Bu. Fase rekonstitusi. gerak. Kita Ya, rekonstitusi dulu. rekonstitusi sampai volume tertentu dengan fase gerak. Fase gerak. Ya, sekarang kita udah punya nih analit yang siap dianalisis dengan HPLC. Begitu kira-kira ya. Boleh, mau pakai pengendapan protein, mau ekstraksi cair-cair, mau pakai metode cair padat. Dah, analisis menggunakan HPLC. Dari HPLC nanti kita akan dapatkan informasi berupa apa dari HPLC? Hasilnya nanti apa di HPLC? Katakanlah tadi ciprofloxacin mau kita analisis nih, berapa kadarnya? Apakah langsung keluar kadar di HPLC? Pernah lihat hasil dari analisis menggunakan HPLC? Apa grafik itu, Bu? Kromatogram. Iya, kromatogram. Kromatogram namanya. Kromatogram. Nah, dari sana kita tahu luas areanya. Nanti bandingkan luas area analit kita dengan luas area internal standar. Internal standar kita buat dengan konsentrasi tertentu kan? Katakanlah tadi amlodipin sebagai internal standar dengan konsentrasi berapa ppm. Nah, luas area internal standar dibandingkan dengan luas area analit dikali konsentrasi internal standar. Dapat kita konsentrasi analit. Selesai? Selesai analisis kita. Dapat.
Pernah lihat kromatogram? Pernah? Nggak ada masalah ya? Oke, begitu kira-kira. Selesai analisis kita? Bioanalisis kita? Selesai. Oke. Ya, gitu. Ini kira-kira peralatannya ya. Biasa karena kita bekerja jumlahnya sedikit, biasa kita pakai mikrotube. Biasa ya, Ibu yakin di biomedik udah nggak asing yang begini. Mikrotube, kemudian nanti kita sentrifuge ya. Ini untuk apa? Tabung sampel ke HPLC ya, untuk yang residu yang kita rekonstitusi, kita masukin ke sini biasanya. Nanti kita larutkan sampai volume tertentu, sehingga nanti siap untuk diinjek ke HPLC. Oke. Ini dia yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kita biasa pakai EMA sebagai untuk validasi area. Itu baru metodenya kita pakai untuk analisis. Tapi sebelum kita bisa menerima metode kita ini benar enggak hasilnya, maka kita perlu lakukan validasi. Gitu tadi ya. Kita lakukan validasi. Validasi ngerujuk ke EMA 2012, atau sekarang mungkin udah ada yang terbaru ya. Bisa di upgrade, kemudian atau FDA. Dua ini biasa kita jadikan rujukan untuk validasi. Ada beberapa parameter ya dalam validasi, ada selectivity, carryover, lower limit kuantifikasi, linearity, presisi akurasi, dilusi integrity, kemudian recovery, matrix effect, dan stability. Semuanya perlu kita lakukan. Semua parameter ini untuk metode yang baru kita kembangkan. Tapi kalau sudah ada metode, mungkin tadi kita ngerujuk ke ada literatur orang, udah ada artikel orang, publikasi begitu, kita atau ada monografi, kita mau adopt saja, maka kita perlu lakukan parsial validasi. Kalau ini kan full validasi ini. Nah, kalau parsial validasi itu mencakup presisi dan akurasi, kemudian linearity. Ini yang sering terlupa oleh peneliti. Ketika kita dapat dari jurnal atau dari monograf ada satu metode, kemudian langsung pakai saja tanpa lakukan validasi ulang atau revalidasi. Padahal validasi ulang perlu kita lakukan terhadap parameter linearity, presisi, dan akurasi. Supaya kita bisa memastikan bahwa dengan perbedaan laboratorium, dengan perbedaan orang yang mengerjakan, tidak terjadi perbedaan di dalam parameter presisi dan akurasi. Kemudian linearity-nya. Sehingga data yang kita dapatkan bisa dipercaya. Oke. Nah, ini beberapa peran bioanalisis, bisa di penemuan obat, untuk pengujian farmakologi, atau pengembangan obat, untuk studi klinik, untuk tes doping, atau untuk cemaran, atau untuk berbagai hal lainnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Abraham, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, Yasmin. Baik, seperti janji Ibu, bahwa dengan Ibu tidak ada ujian. Ini kan pertemuan ketiga kita, artinya Ibu akan menitipkan tugas, dan itu yang akan dijadikan sebagai tambahan nilai, gitu ya, selain dengan ya kehadiran Ibu, bagi Ibu kehadiran sangat penting, dinilai begitu ya.
Jadi selain kehadiran, kemudian dari tugas itu nantinya akan diambil untuk nilai akhir kita. Nah, tugas Ibu adalah per pribadi membuat analisis terhadap satu artikel. Tidak perlu artikel luar, boleh artikel di jurnal nasional saja terkait dengan bioanalisis. Mungkin begini contohnya, ini ada artikel Ibu mungkin ya. Bentar. Share lagi ya, share screen. Share screen. Nah, dia. Mana? Sudah terlihat? Nah, ini ada contoh artikel Ibu. Ini pengembangan metode dan validasi pada penentuan senyawa rubrasanton di dalam plasma. Nah, nanti ya Anda bisa baca, kemudian hal yang perlu dilihat adalah dari artikel ini, yang pertama tentukan metode preparasi sampelnya apa. Terus bagaimana dia melakukan preparasi sampel dengan metode yang dipilihnya. Katakanlah di sini metode preparasi sampel adalah dengan pengendapan protein. Kemudian untuk pengendapan proteinnya menggunakan pelarut organik, gitu ya. Pelarut organiknya mungkin di sini adalah asetonitril yang dipilih. Nah, kemudian bagaimana dia melakukan preparasi sampelnya, berapa jumlah plasma yang diambil, kemudian apa internal standar yang digunakan, kemudian seperti apa tahap-tahapan preparasinya sampai nanti sampel itu siap untuk diinjek ke HPLC. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa sistem yang digunakan, instrumen yang digunakan untuk analisisnya. Di sini kalau Ibu lihat, Ibu sampaikan bahwa yang dipakai adalah HPLC, kemudian menggunakan kolom fase terbalik, gitu ya. Fase geraknya adalah asetonitril dengan asam formiat, perbandingan 75-25. Kemudian dengan metode isokratik. Ini mungkin perlu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan isokratik itu, ya. Kemudian flow rate-nya berapa, untuk deteksinya dia pakai apa? Apakah memakai UV, panjang gelombang berapa? Kemudian setelah selesai sistem yang digunakan, maka lihat juga validasinya. Bagaimana dia melakukan validasi? Ya, ini mungkin bisa dibaca di sini ya untuk sampel preparasinya, kemudian untuk validasi. Bagaimana dia merujuk EMEA, kemudian bagaimana melakukan selectivity, kemudian linearity, recovery, presisi dan akurasi, carry over, dan uji stabilitas. Terus terakhir, yang perlu juga dilampirkan mungkin seperti apa performa dari analisisnya. Begini kira-kira ya, kalau tadi kromatogramnya, ini kromatogram untuk sampel, dan ini untuk sampelnya, ini untuk internal standar. Nah, ini perlu dilampirkan juga terakhirnya. Jadi, di dalam mencari jurnal, mohon dicari yang lengkap ya. Ketika jurnal orang mungkin tidak ada performa kromatogramnya, tidak usah dipilih. Gitu ya. Yang dipilih itu yang ada performa dari kromatogramnya. Sehingga kita juga bisa lihat bagaimana dia melakukan hitung-hitungan analisisnya. Dan jadi
Nanti dibuat dengan diketik, dilaporkan, dan dilampirkan jurnal yang artikel yang dibahas tersebut. Oke, cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Ya. Deadline-nya kapan, Bu? Apakah sama seperti tugas yang sebelumnya? Sebelum Kemarin Ibu ada ngasih AS. tugasnya Oh, sebelum UAS berarti, Bu, sama kayak yang tugas sebelumnya. betul. Karena kan mau untuk pengganti nilai UAS ya. Ya. Atau kalian mau minggu depan untuk pertemuan terakhir? Kita berapa kali pertemuan? 4 atau 3? 2 kali lagi, Bu. Kok 2 kali lagi? Kita bukannya ada 3 kali. Kita udah 3 kali kan, Jasmine? Iya, Bu. Ibu berapa kali? 4 kali aja lah. 5 kali ya? Di sini ada 2 materi lagi, Bu. Prinsip dan analisa pada kromatografi dan Oh, radiokimia, iya, bilang. sama analisis obat dalam berbagai cairan biologis, Bu. Oke lah, oke lah. Baik, berarti ini dikumpul menjelang ujian aja lah ya. Pas ujian aja lah, sama dengan tugas yang lama. Berarti udah 2 tugasnya, setelah itu nggak ada tugas dari Ibu lagi. Besok Ibu masuk aja. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk tugasnya? Kenapa? Minta ampun kalian kalau tugas-tugas. Ya, tapi Ibu nggak ngasih ujian. Mana tuh Ibu kasih aja ujian biar nggak ada tugas. Kalau di mana Ibu ngambil nilai. Udahlah 2 aja tugasnya. Minggu depan tuh kita pertemuan aja. Cukup jelas tugasnya? Cukup, Bu. Ya. Tidak ada pertanyaan? 2, 1, 3, 4. Kalian mungkin mau pergi malam mingguan? Boleh kita akhiri saja temuan kita malam hari ini. Atau masih ada? Imron masih bertanya? Ini Cukup, ada Bu. si Elsa, ada jadi 20 kita Yasmin. Padahal dari tadi kita hanya 16. Kita pakai absen yang tadi aja ya. Kurang adil juga rasanya untuk si Angger yang udah datang dari pagi, dari awal-awal. Terus tiba-tiba Ibu udah screenshot tadi ketika kita 16 orang. Jangan khawatir. Oke? Ya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah hadir ke perkuliahan ini. Semoga bisa menyelesaikan tugasnya. Kalau ada pertanyaan tentang tugas, boleh bertanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Di end meeting aja, Yasmin.